Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Fitri akan membahas materi tentang optik geometri, yang mana ini lanjutan dari pembagian optik kemarin, yaitu ada optik fisis, kemudian ada optik geometri. Optik geometri ini merupakan penjabaran dari perambatan cahaya sebagai vektor yang disebut sinar. Jadi di sini kita belajar arah rambatan cahaya sinar tersebut. Nah, kemudian berdasarkan sifat dari optik geometri dibagi menjadi dua, ada yang bisa dipantulkan, ada yang dibiaskan. Oke, yang pertama kita bahas prinsip dari pemantulan. Sebenarnya peristiwa pemantulan ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Salah satu contohnya adalah ketika kalian berkaca sebelum bepergian. Nah, itu adalah salah satu contoh peristiwa pemantulan. Sama halnya ketika kalian bisa melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian. Itu karena ada pemantulan dari cahaya lampu sehingga bisa memantulkan sinar ke mata kalian. Nah, ini contohnya dari peristiwa prinsip pemantulan. Ada sinar datang dari A ke B, kemudian menghasilkan sinar pantul dari B ke C. Nah, berdasarkan hukum pemantulan Snellius, di mana sinar datang, sinar pantul, garis normal terletak pada satu bidang datar. Jadi sinar datang ini dari A ke B, kemudian ada sinar pantul dari B ke C terletak pada satu buah bidang datar. Nah, bidang datarnya itu adalah kaca. Kemudian sudut datang, kalau ada peristiwa pemantulan, sudut datang itu nilainya sama dengan sudut pantul. Ingat, sudut datang itu letaknya antara jalannya sinar datang sampai garis normal. Jadi bukan area ini ya, ini bukan sudut datang, ini juga bukan sudut pantul. Tetapi sudut datang itu letaknya antara sinar terhadap garis normal. Begitu juga sudut pantul, yaitu letaknya antara sinar pantul dengan garis normal. Oke, berikutnya yang B adalah pemantulan sempurna. Apa sih pemantulan sempurna? Jadi peristiwa pemantulan sempurna itu bisa terjadi ketika sinar itu tidak lagi dibiaskan. Oke, nanti kita akan bahas secara tersendiri apa sih pembiasan itu. Nah, jadi pembiasan itu kan adalah peristiwa masuknya suatu cahaya melewati dua buah medium perambatan yang berbeda atau sinarnya akan dibelokkan. Nah, ini misalkan kita anggap yang warna kuning itu adalah air, udara itu yang warna putih. Nah, kemudian ditembakkan sinar laser dari air. Yang pertama, kalian perhatikan, yang pertama ditembakkan lurus ke atas, maka sinar yang keluar juga hasilnya lurus. Nah, N1 ini adalah indeks bias air, N2 ini indeks bias udara. Air dengan udara, partikelnya lebih rapat air. Nah, maka indeks bias air itu lebih besar daripada indeks bias udara. Nah, ketika laser itu kita buat miring seperti ini, maka akan ada pembelokan cahaya. Nah, ini artinya peristiwa pembiasan. Jadi sinarnya dibelokkan. Sama seperti ketika kalian melihat eksperimen pensil dimasukkan ke gelas, maka dia tampak patah. Nah, jadi patahannya itu akan belok seperti ini. Nah, ini ada sudut theta. Semakin dimiringkan sinar lasernya, nah misalkan sebesar I, maka sinar biasnya juga akan semakin miring. Jadi sinar biasnya ini sebesar R sudutnya. Kemudian semakin dimiringkan, maka sinar lasernya yang dibiaskan juga akan semakin miring. Hingga suatu ketika kita memiringkan sinar laser dengan sudut IK, maka hasil sinar biasnya bisa berhimpit dengan permukaan air. Nah, artinya sudut yang dibentuk adalah 90 derajat terhadap garis normal. Nah, peristiwa ini disebut sebagai peristiwa yang mana mencapai sudut kritis. Nah, jadi sudut kritis atau sudut batas itu adalah ketika sinar biasnya membentuk sudut 90 derajat terhadap garis normal. Semakin dimiringkan sinar datang, artinya sudut I lebih besar dari sudut kritisnya. Misalkan sudut kritisnya ini adalah 60 derajat. Kemudian
dibesarkan lagi sampai 70 derajat. Artinya kan sinar sudut datangnya ini 70 derajat lebih besar dari sudut kritis, maka sinar biasnya itu sekarang akan menjadi memantul seperti warna merah ini. Nah, dia keluar di dalam air jadinya. Inilah peristiwa yang disebut sebagai pemantulan sempurna. Nah, jadi peristiwa pemantulan sempurna itu terjadi ketika sudut datang lebih besar dari sudut kritis. Nah, maka sinarnya tidak lagi dibiaskan tetapi dipantulkan di dalam zat air atau di dalam medium yang lebih rapat. Oke, besaran fisikanya N1 medium air, N2 medium udara. Ini tergantung ya, bisa kaca air atau air udara. I sudut datang, IK sudut kritis, R sudut pantul. Jadi pemantulan sempurna terjadi jika sinar sudut datang theta I lebih besar dari sudut kritis. Oke, itu adalah kesimpulan dari peristiwa pemantulan sempurna. Nah, apa sih sudut kritis itu tadi? Nah, jadi sudut kritis itu adalah sudut batas di mana letak antara sinar datang dan sinar pantulnya ini akan membentuk sudut 90 derajat pada hasil biasannya. Jadi ketika ini sinar datang, kemudian dia memantulkan, ternyata pantulannya itu sejajar dengan permukaan medium, maka ini disebut sebagai sinar yang melalui sudut kritis. Nah, perumusan dari hukum Snellius itu adalah N1 sin I sama dengan N2 sin R. N1 itu adalah medium dari datangnya sinar, N1. Sin I itu adalah sinar, sudut pada sudut datang. Kemudian N2 itu adalah medium yang dihasilkan. Kemudian sin R itu adalah sudut biasnya atau sudut pantul. Maka sin I itu tadi sebesar sudut kritisnya, sin IK, N2, sin R, sudutnya kan sekarang membentuk 90 derajat. Maka di sini kita ganti 90 derajat. Sehingga sin 90 itu 1, maka N1 sin IK sama dengan N2. Sehingga kita bisa menentukan nilai sudut kritis adalah perbandingan antara medium yang dituju dibagi medium asalnya. Nah, di mana N2 lebih kecil dari N1. Jadi kita dengan punya nilai sudut kritis ini kita bisa mengetahui misalkan ternyata 70 derajat itu sudah nyampe sudut kritis kalau untuk medium air sama udara. Tetapi berbeda lagi kalau mediumnya adalah air dengan kaca atau kaca dengan udara. Jadi sudut kritisnya itu bisa ditentukan dari perbandingan antara N2 dibagi dengan N1. Seperti itu. Sekarang kita teruskan, apa sih pembiasan itu? Nah, pembiasan ini adalah bahasa ilmiahnya adalah refraksi. Kemudian di dalam hukum Snellius, N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Nah, di sini kita bisa buat perumusan bahwa sin theta 1 per sin theta 2 sama dengan N2 per N1. Atau lambda 1 per lambda 2 sama dengan medium 2 per medium 1. Atau kecepatan perambatan cahaya V1 per V2 sama dengan medium 2 per medium 1. Nah, ini yang kemarin sudah Ibu bahas sedikit bahwa di dalam gelombang cahaya frekuensi itu selalu konstan. Yang berbeda adalah lambda V. Nah, jadi panjang gelombang sama V-nya itu yang berbeda ketika melewati peristiwa pembiasan. Nah, jadi kita bisa buat perbandingan. Kalau ada soal-soal perbandingan, kita bisa membandingkan antara medium kedua dibagi medium pertama sama dengan sudut theta 1 per sudut theta 2 atau sudut datang per sudut pantul sama dengan lambda 1 per lambda 2 atau V1 per V2. Oke. Nah, jadi kalau peristiwa pembiasan itu bisa terjadi dua hal. Apakah sinar biasnya itu menjauhi garis normal atau mendekati garis normal, itu semua tergantung pada kerapatan dari mediumnya. Misalkan yang pertama, sinar bias menjauhi garis normal, berarti ini sinar datang, kemudian dia punya sudut datang theta 1, ini sinar bias.
Nah, misalkan dia melalui dari medium air ke udara. Artinya kalau dari air ke udara, N1 lebih besar dari N2. Nah, maka kalau sinar melalui medium yang rapat ke renggang, maka dia akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, ini garis normal. Jadi dia theta 2-nya itu lebih besar. Tetapi kalau misalkan sinar dibiaskan mendekati garis normal, itu terjadi jika dibalik dia melewati dari yang renggang ke rapat. Jadi misalkan dari udara ke air, kayak kalian misalkan melihat ikan-ikan yang ada di kolam kan tampak dangkal, atau kalian misalkan masukkan pensil ke dalam gelas berisi air, maka pensil itu akan tampak patah, yang patahannya itu kira-kira seperti ini garis normalnya. Jadi patahannya sinar biasnya, nah maka sinar biasnya itu akan mendekati garis normal sudutnya, seperti itu. Itu kalau sinarnya masuk dari udara ke air. Oke, sekarang kita sudah bahas pemantulan dan pembiasan, maka kita aplikasikan ke dalam beberapa cermin. Nah, yang pertama adalah peristiwa pemantulan pada cermin datar. Oke, jadi kalau di cermin datar ini peristiwanya adalah pemantulan. Contohnya, misalkan di sini ada benda pertama diletakkan di depan cermin datar. Nah, terus ini jalannya sinar. Jadi kalian harus paham letak jalan-jalannya sinar. Nah, sinar datang, ini misalkan benda, maka sinar yang melalui benda ini, sinarnya misalkan ini dari ujung atas, sinarnya datang menuju pusat dari titik tengahnya pantulan benda, maka sinar ini akan dipantulkan ke bawah. Nah, setelah itu dipanjangkan. Ini perpanjangannya. Terus ini dipanjangkan. Nah, maka terbentuklah hasil bayangan benda. Jadi bayangannya sekarang di sini. Nah, ini adalah proses penggambaran hasil bayangan benda dari cermin datar. Nah, kemudian itu tadi jalannya sinar. Kemudian di sini kita juga bisa melihat bahwa ciri-ciri dari pemantulan cermin datar, jarak antara benda ke cermin yaitu S, itu jaraknya sama kayak bayangannya, S aksen. Ketinggiannya juga sama. Kan kalian kalau berkaca, otomatis kan tinggi kalian nggak berubah dengan hasil pantulan di cermin. Nggak mungkin kan ketika kalian berkaca, ternyata bayangan kalian lebih kecil. Nah, itu adalah ciri-ciri dari hasil pembentukan bayangan pada cermin datar. Dan sifatnya adalah maya, tegak, sama besar. Jadi sekarang kita bahas bahwa sifat-sifat benda yang maya itu berpasangan selalu dengan sifat tegak. Nah, maya itu apa sih? Nah, terus nanti ada juga yang nyata. Nyata itu apa sih perbedaannya antara maya sama nyata? Oke, nanti kalian akan lebih memahaminya setelah ini. Jadi, di dalam peristiwa ini, sifat maya itu adalah hasil bentuk bayangan yang dibentuk dari pemanjangan sinar pantul. Nah, tadi kan kita sudah punya sinar pantul, yaitu sinar yang dihasilkan di stabilo kuning ini. Maka ketika dipanjangkan, ternyata akan membentuk hasil bayangan. Nah, ini perpanjangan dari sinar pantullah yang disebut sebagai sifat maya. Seperti itu. Oke, sekarang kalau misalkan ada dua buah cermin datar membentuk sudut. Nah, kayak apa tuh hasilnya? Kalian pernah nggak bermain ke suatu wahana yang banyak kaca-kaca di dalam ruangan? Maka kalian kan akan melihat hasil bayangan kalian tuh sangat banyak. Nah, itu salah satu contoh penerapan dari pantulan cermin datar. Ini misalkan ada dua buah cermin, terus dia dihimpit membentuk sudut. Ini cermin pertama. Kemudian ada cermin kedua membentuk sudut alfa. Nah, ketika dia membentuk sudut alfa ini, terus ada benda misalkan di sini, maka dia akan terbentuk hasil bayangan di dalam cermin pertama. Bisa jadi dia muncul 5 bayangan. Nah, jadi kayak gambarnya itu diduplikat. Terus cara menentukan hasil bayangan ke N itu rumusnya ini.
N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1. Jadi kalau misalkan kita ingin menentukan berapa sih jumlah bayangan yang dibentuk kalau sudut alfanya itu misalkan 60 derajat. Nah, jadi kan 360 derajat dikurangin 60 derajat itu kan 300 derajat dikurang 1. Nah, maka dia akan terbentuk berarti sekian ratus bayangan seperti itu. Atau misalkan 360 derajat dibagi 60 derajat, maka kan hasilnya adalah 60 dikurang 1, 59, maka dia akan terbentuk 59 bayangan seperti itu. Nah, sekarang contoh soalnya, misalkan nih, tentukan sudut pantul pada cermin kedua. Nah, misalkan ada sebuah cermin dibentuk seperti ini. Jadi ini ada cermin 1. Kemudian ada cermin kedua. Terus sinar datang yang warna merah ditembakkan. Ini sinar datang. Ketika dia ditembakkan dengan sudut 20 derajat, maka dia akan mantul ke cermin yang kedua, terus mantul lagi. Pertanyaannya, tentukan sudut pantul pada cermin kedua. Nah, ingat tadi sudut pantul itu adalah sudut yang dibentuk antara sinar pantul terhadap garis normal. Berarti kita boleh uraikan dulu dari sinar datang dulu. Nah, 20 derajat ini bukan sudut datang ya anak-anak ya. Ingat, sudut datang itu sudut yang dibentuk terhadap garis normal. Berarti kalau 20, maka sini 90 derajat, 90 dikurangin 20, 70 derajat. Nah, 70 derajat inilah sudut datang. Oke. Ingat, kalau pemantulan sudut datang akan sama dengan sudut pantul. Berarti di sini juga 70 derajat. Maka yang di sini adalah 20 derajat. Segitiga sekarang membentuk bidang segitiga ini. Satu segitiga itu kan sudutnya adalah 100. Segitiga itu kan nilai tetanya adalah 180 derajat. Nah, ini ada 120 sama 20, berarti kan nilai X ini kita cari. Maka nilai X itu adalah 180 derajat dikurang 120 dikurang 20 derajat. Langsung aja ya. Ini hasilnya adalah X-nya itu adalah 40 derajat. Nah, berarti nilai X ini adalah 40 derajat. Nah, maka kita bentuk lagi garis normal. Oke, berarti sudut pantulnya itu adalah yang ini, nilai Y. Nah, ini sudut datang Y, berarti sudut datangnya adalah 60 derajat. Maka sudut pantulnya juga sama. Misalkan kita kasih nilai ini simbol Z, maka dia juga nilainya sama, 60 derajat. Oke, berarti jawabannya nilai dari sudut pantul adalah 60 derajat. Seperti itu anak-anak. Jadi kalian harus bisa menguraikan sudut-sudutnya. Oke, ini silahkan kalian coba satu soal. Ada dua buah cermin datar dipasang berhadapan membentuk sudut 60 derajat satu sama lain. Kemudian sudut tersebut diperkecil jadi 20 derajat dan ternyata jumlah bayangannya bertambah sebesar X. Nilai X-nya berapa? Nah, itu kalian cari. Oke. Berikutnya sekarang kita masuk ke pemantulan cermin lengkung. Di antaranya ada cermin cekung sama cembung. Oke, cermin cekung. Jadi cermin cekung ini sifatnya yang pertama adalah konvergen atau mengumpulkan cahaya. Dan dia juga bisa disebut sebagai cermin positif, artinya fokusnya positif. Gambar dari cermin cekung seperti ini. Jadi besaran-besaran fisikanya, ini cermin cekung. Kemudian yang di garis-garis itu bagian depan. Jadi ini depan cermin, ini belakang cermin. Nah, kemudian ada komponen fokus dan C. Fokus itu titik fokus jarak antara setengah dari pusat kelengkungan. C itu adalah pusat kelengkungan. Nah, C atau 2 kali fokus. Ada penomoran ruang. Ini ada ruang 1 antara fokus ke cermin, ruang 2 pusat kelengkungan ke fokus, ruang 3 pusat kelengkungan hingga tak hingga. Kemudian ruang 4 itu ada di depan cermin. Nah, sekarang khusus untuk cermin cekung, hasil bayangannya bisa dibentuk di beberapa tempat. Nah, yang pertama kalian harus tahu dulu penggambaran
3 sinar istimewa. Ini materi SMP ya. Yang pertama, yang A dulu. Misalkan diletakkan benda, maka penggambaran sinarnya adalah sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat kelengkungan C dipantulkan kembali. Oke, itu jadi 3 sifat dari sinar istimewa cermin cekung. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Sinar datang melalui fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar datang melalui pusat kelengkungan dipantulkan kembali melalui pusat kelengkungan. Nah, ketika kalian menggambar jalannya sinar dengan memenuhi 2 sinar aja sudah bisa membentuk hasil bayangan benda. Jadi nanti kalian akan menentukan sifat-sifat seperti ini. Oke, jadi intinya kalau di cermin cekung, jumlah ruang benda ditambah ruang bayangan harus 5. Ini adalah trik untuk menentukan letak bayangan. Contoh, kita langsung ke gambar. Nah, ini gambar yang pertama. Ada seorang anak laki-laki diletakkan di ruang 1. Ingat tadi ruang 1, ruang 2, ruang 3, ruang 4. Dan hasil penjumlahan ruang benda dengan ruang bayangan harus menghasilkan 5. Kalau bendanya di ruang 1, maka bayangannya di ruang 4. Karena 1 tambah 4, 5. Jadi, ruang benda 1, ruang bayangan hasilnya pasti di 4 karena 1 ditambah 4 hasilnya 5. Dan sifat benda yang ada di ruang 4 di depan ini selalu sifatnya maya, tegak, diperbesar. Oke, maya itu pasangannya selalu tegak. Oke, ini tadi contoh untuk yang gambar A. Sekarang gambar B. Maka kita bisa identifikasi bendanya ada di ruang 2. Berarti hasil bayangannya pasti di ruang 3 karena 2 ditambah 3, 5. Ruang benda itu di 2, ruang bayangan itu di 3 karena 2 ditambah 3, 5. Dan sifat dari bayangan adalah, ingat kalau bayangan ada di depan, di belakang cermin, dia nyata, terbalik. Oke, untuk diperbesar diperkecil, kalian acuannya adalah tadi bendanya di 2, sekarang ketiga. 2 sama 3 lebih besar 3, maka dia diperbesar. Oke, dari 2 terus ketiga itu kan ini gede, lebih besar, maka dia diperbesar. Nah, dan selalu nyata pasangannya pasti dengan terbalik. Oke, sekarang gambar yang C. Gambar yang C, ruang benda ada di ruang 3. Maka ruang bayangan pasti di ruang 2, yaitu antara C dan F. Dan 2 ditambah 3 itu adalah 5. Maka sifat dari bayangan adalah nyata, terbalik. Nah, dari 3 ke 2 berarti kan diperkecil. Oke, seperti itu. Yang terakhir, jika ini yang gambar yang keempat, yang D, kalau misalkan benda di fokus, maka bayangannya juga tetap di fokus. Seperti itu ya, jadi tetap.
Nah, ini kalian bisa lihat jalannya sinar. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan ke fokus. Kemudian melalui pusat kelengkungan, dipantulkan kembali ke pusat kelengkungan. Maka hasil bendanya perpotongannya di sini. Gitu. Jadi perpotongan sinarnya di sini. Nah, itu maka hasil bayangannya. Nah, terus yang terakhir ini kalau misalkan letak bendanya di pusat kelengkungan, maka hasil bayangannya juga di pusat kelengkungan, tapi terbalik. Karena apa? Nah, ini karena kita lihat dari jalannya sinar. Sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan ke fokus. Kita pakai sifat yang kedua, sinar datang melalui fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Maka akan terbentuk hasil bayangan di bawah, dan sifatnya terbalik, nyata, sama besar. Ini sama besar. Oke, ini adalah proses dari penggambaran sinar dan hasil pembentukan bayangan serta sifat-sifatnya. Berikutnya adalah cermin cembung. Cermin cembung ini kebalikan dari cermin cekung. Sifatnya divergen atau menyebar, dan dia disebut sebagai cermin negatif karena nilai fokusnya negatif. Dan hasil bayangannya selalu kecil, maya, tegak. Jadi kita lihat dulu gambarnya di sini, bentuk dari cermin cembung. Nah, cermin cembung itu ini letak objeknya di depan cermin, kemudian ini belakang cermin ada garis-garis. Nah, kalau di cermin cembung itu kan contohnya kayak spion motor kalian, kan objek itu nggak mungkin ada di belakang kaca, tapi dia ada di depan kaca. Jadi ini objeknya. Kemudian kita lihat jalannya sinar. Kalau di cermin cembung, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan. Ini sinar pertama, dipantulkan. Kemudian sinarnya dipanjangkan. Lihat yang titik-titik warna hijau, dipantulkan seolah-olah ke fokus. Itu adalah sifat sinarnya. Terus sifat yang kedua, kita langsung aja ambil melalui pusat kelengkungan. Jadi yang warna biru itu sinar datang melalui pusat kelengkungan, jadi ditembus sampai ke C, dipantulkan kembali. Nah, maka kita akan membentuk perpotongan hasil perpanjangan sinar di warna merah. Ini adalah bayangannya. Dan letaknya selalu diperkecil, maya, tegak. Nah, jadi dia di dalam situ. Untuk rumus dari pemantulan cahaya, ini rumus umumnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Atau kalau ingin mencari perbesaran M sama dengan harga mutlak S aksen per S atau harga mutlak dari H aksen per H. Kenapa harga mutlak? Karena perbesaran tuh nggak ada yang negatif. Jadi perbesaran itu positif semua. Nah, F itu tadi jarak fokus, setengah R atau setengah C, setengah dari jari-jari kelengkungan. R atau C itu adalah jari-jari kelengkungan cermin. S itu adalah jarak benda ke cermin. S aksen jarak bayangan ke cermin. H tinggi benda, H aksen tinggi bayangan, M perbesaran. Oke. Baik, berikutnya untuk poin F, kita akan masuk ke pembiasan cahaya pada lensa cembung. Nah, ini sifatnya kebalikan dari cermin pada cermin cembung atau cermin cekung tadi. Nah, jadi di sini sifat pada pembiasan cahaya untuk lensa cembung itu sifatnya adalah lensa positif, F-nya positif, dan dia sifatnya konvergen, sama seperti cermin cekung. Nah, untuk penomoran ruang juga cukup banyak hasil bayangannya, sama seperti pada cermin cekung. Jadi di sini kita amati dulu yang warna ungu. Ada ruang benda. Nah, ruang benda di sini letaknya kita bikin
tanda angka nomor aja. Jadi di sini kalian bisa lihat ada nomor 1, 2, 3 dan di sepanjang ruangan di sini adalah disebut ruang 4. Ini khusus milik ruang benda. Artinya kalau bendanya diletakkan di ruang 1, maka nanti bayangannya di mana. Atau kalau bendanya diletakkan di ruang 4, di ruang 4 itu tidak memperhatikan F2 dan C2 ya. Jadi dia bebas. Nah, atau ketika diletakkan di ruang kedua, maka di sini bayangannya di mana. Kalau diletakkan di ruang 3, berarti di sini bayangannya di mana. Nah, sekarang kita lihat penomoran pada bentuk dari ruang bayangan. Nah, ruang bayangan kita pakai tanda Romawi. Jadi ruang bayangan itu berkebalikan. Di sini ada Romawi 1, ruang 1, 2, 3. Di sepanjang area sini disebut ruang 4. Berarti kalau tadi kita letakkan benda di ruang 1 misalkan, otomatis tetap hasil penjumlahannya harus 5, maka bayangannya akan ada di ruang 4. Nah, cuma kita nggak tahu sifatnya apa, apakah dia diperbesar, diperkecil, nyata, atau maya, atau tegak, atau terbalik. Nah, terus kalau kita letakkan benda di ruang 2, pasti hasil bayangannya ada di ruang 3. Entah itu di atas atau di bawah, kita nggak tahu. Nah, sekarang kita bisa cek hasil bayangannya dengan sifat seperti ini. Yang perlu dihafal, jadi ini lensanya lensa positif. Ingat sebelah kiri itu adalah depan lensa, sebelah kanan itu adalah belakang lensa. Kalau S itu jarak benda, benda diletakkan di depan. Artinya di ruangan 1, 2, 3 itu punya sifat nyata. Kalau benda diletakkan di belakang, sifatnya maya di ruang 4. Nah, hasil bayangan, ini adalah hasil bayangan. Maka kalau misalkan tadi bendanya diletakkan di ruang 1, otomatis kalau benda di ruang 1 kan hasil bayangannya ada di ruang 4, berarti kan di sekitar depan lensa. Nah, berarti kan sifatnya adalah maya. Ingat, maya itu pasangannya selalu tegak. Dan lihat dari ruang 1 ke ruang 4, dia pasti diperbesar seperti itu. Nah, kalau nyata pasangannya pasti terbalik. Itu khusus untuk hasil bayangan. Nah, jadi kalau misalkan tadi untuk S aksen di depan, dia di sepanjang ruangan di depan lensa itu sifatnya maya di ruang 4 dan tegak. Kalau hasil bayangan di belakang lensa, artinya di Romawi 1, 2, 3, maka hasil bayangannya nyata dan terbalik. Jadi kalau misalkan bendanya di ruang 2, maka kita bisa menebak bahwa hasil bayangannya itu adalah di ruang 3 dan dia terbalik diperbesar. Karena dari 2 ke 3 itu lebih besar 3. Dan dia kalau di belakang sifatnya nyata terbalik. Kalau bendanya diletakkan di ruang 3, maka hasil bayangannya adalah di ruang 2 dan dia diperkecil. Karena dari 3 ke 2 seperti itu. Oke. Selanjutnya setelah kalian memahami ciri-ciri dari penggambaran dan letak bayangan pada lensa cembung, maka berikutnya kita akan lanjutkan yaitu ke jalannya sinar ini tadi ya. Nah, jalannya sinar kalau lensa tuh dia dibiaskan. Jadi kalau proses pembiasan, nih perhatikan sinar jalannya. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dibiaskan ke titik fokus. Oke, itu sifatnya. Terus yang kedua, sinar datang melalui fokus dibiaskan sejajar sumbu utama. Oke, itu sinar yang kedua. Sinar yang ketiga langsung ditembus ke pusat kelengkungan. Jadi
sinar yang ketiga langsung ditembus ke pusat. Nah, ini adalah jalannya sinar gitu. Jadi kalian bisa gunakan kedua dari jenis jalannya sinar ini untuk meletakkan hasil bayangan benda. Jadi ini ada tugas psikomotor yang perlu kalian kerjakan di buku latihan. Kalian harus menggambarkan letak bayangan yang dihasilkan dan jalannya sinar serta sifat bayangan pada lensa cembung kalau bendanya di ruang 1, 2, 3, 4 dan di titik fokus F1, titik C1 atau di pusat kelengkungan. Ini nanti kalian gambarkan seperti ini yang tadi Bu Fitria contohkan di cermin cekung. Jadi dibuat gambar, kemudian di sebelah kirinya itu dijelaskan. Seperti itu, terus digambar jalannya sinar. Itu adalah tugas psikomotor untuk materi lensa. Berikutnya yang terakhir adalah lensa cekung. Nah, lensa cekung ini sifatnya mirip seperti cermin cembung. Nah, tadi kalau cermin cembung itu kan hasil bayangannya cuma satu, yaitu selalu diperkecil maya tegak. Nah, kalau di lensa cekung juga sama. Jadi, kita lihat penomoran ruangannya. Di sini sifatnya lensa negatif, sifatnya divergen atau menyebar. Nah, ini ada ruang benda 1, 2, 3, belakang lensa, depan itu 4, ruang bayangan, Romawi 1, 2, 3 di depan, Romawi 4 di belakang. Sama, di sini dibalik, kalau misalkan bendanya di depan, dia sifatnya nyata, artinya di ruang 4, kalau benda di belakang, sifatnya maya, artinya di sepanjang 1, 2, 3. Kalau bayangannya di depan, sifatnya maya, pasti nanti bayangannya kalau ada maya, pasangannya selalu tegak. Dan yang ini terbalik. Oke, jadi hasil bayangannya di belakang nyata terbalik di Romawi 4. Nah, jalannya sinar, dia selalu seperti ini. Karena benda itu cuma diletakkan di depan, artinya di ruang 1, 2, 3. Kalau dia diletakkan di ruang 1, 2, 3, hasil bayangannya tetap di antara fokus ke pusat kelengkungan, artinya di ruang 1. Karena kan kalau benda itu kan di depan tuh artinya di sepanjang area ini tuh semuanya dia ruang 4. Nah, tidak dibatasi fokus di ruang 1, 2, 3-nya. Jadi kalau dia di sepanjang ruang 4 ini, bayangannya akan menghasilkan di ruang 1. Karena 4 tambah 1, 5. Berarti bayangannya selalu di antara fokus sampai pusat kelengkungan. Gitu. Jadi kalau kita lihat jalannya sinar, di sini kita lihat sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan. Nah, seolah-olah diteruskan ke fokus. Langsung pakai sifat yang ketiga yang diteruskan ke pusat lensa. Pusatnya itu di tengah-tengah ini, perpotongan ini. Maka ketemu perpotongannya itu gambarnya diperkecil. Betul ya, jadi tadi ruang benda ada di ruang 4 dan ruang bayangan pasti di Romawi 1 dan 4 ke 1 pasti kecil, diperkecil, terus maya tegak seperti itu. Nah, ini adalah hasil bayangan dari lensa cekung. Kemudian perumusan untuk lensa, kita bisa menentukan kuat lensa. Yang pertama, simbol P itu adalah 100 per fokus. P itu adalah kuat lensa, satuannya dioptri. Fokus itu adalah satuan cm kalau dia atasnya 100. Tapi kalau fokusnya dalam meter, P-nya adalah 1 per F. Dan mencari fokus serta jarak bayangan tetap sama, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. Sedangkan M harga mutlak S aksen per S atau H aksen per H. Nah, di sini hati-hati kalau misalkan hasil S aksennya maya, maka nanti dia di sini ngisinya negatif, 1 per min S aksen. Kalau S aksennya bayangannya nyata, maka tetap S aksennya dibikin positif. Jadi kalian harus tahu kalau di soal itu ada kalimat hasil bayangannya maya, maka otomatis S aksennya negatif.
Begitu juga dengan fokusnya. Kalau misalkan fokus pada pada lensa cekung dia negatif, berarti dikasih negatif. Gitu. Oke anak-anak, untuk hari ini setelah kalian menyimak macam-macam lensa dan cermin, silakan mulai dicoba mengerjakan tadi yang di cermin datar, yaitu satu soal ini, kemudian mulai digambar cara jalannya sinar pada lensa cembung, sifat jalannya sinar, serta bayangannya. Oke, Bu Fitria akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya.